Pemirsa, pertumbuhan pasar modal syariah khususnya sukuk mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2008 di mana terjadi krisis finansial di tahun 2008 sehingga permintaan akan sukuk mengalami pelemahan. Dan pasca krisis 2008 permintaan sukuk sangat-sangat tinggi atau demand-nya sangat-sangat tinggi namun tidak diiringi dengan supply yang memadai. Artinya supply cukup terbatas sehingga yield dari sukuk tidak signifikan, dan kita akan lihat bagaimana kemudian siapa saja yang memiliki sukuk atau distribusi persebaran dari kepemilikan sukuk itu sendiri. Kita lihat per 10 Mei 2016 data kami menunjukkan sukuk dimiliki mayoritas oleh bank konvensional yaitu sekitar 34,5%, lalu juga asuransi 16,22%, oleh Bank Indonesia 0,39%, dan perorangan 9,18%, dana pensiun 2,86%, dan reksadana 2,61%. Kita akan lihat juga berikutnya adalah manfaat dari pendanaan atau penerbitan sukuk. Yang pertama, meningkatkan sumber pembiayaan proyek dan memberi kepastian sumber pendanaan dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional karena masyarakat dapat turut langsung berpartisipasi membiayai proyek pemerintah. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan membawa fase pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia ke tahap yang lebih tinggi. Kita juga akan melihat bagaimana proyek infrastruktur yang membiayai berbagai macam proyek, diantaranya tahun 2013 nilai proyek sekitar 800 miliar rupiah. Ini pembangunan double track kereta api. Lalu 2014 membiayai 3 proyek infrastruktur senilai 1,57 triliun. Dan di tahun 2016 pembangunan rel kereta api, jalan, jembatan, asrama haji yaitu senilai 13,67 triliun. Dan proyek-proyek ini pemirsa dibiayai dari sukuk. Dan memang sukuk atau sebagai salah satu instrumen dalam pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting di sistem keuangan syariah, mulai dari sebagai sumber investasi, sebagai likuiditas, dan juga pembiayaan. Dan kita akan lihat bagaimana sebetulnya perkembangan dan potensi dari pertumbuhan sukuk itu sendiri bersama, dan perbincangannya bersama rekan Leonard Samosir bersama seorang narasumber berikut ini. Bisa Anda bersama kami, bersama saya telah hadir Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang, kalau melihat ada pertemuan Bank Pembangunan Islam di Indonesia, kita melihat ada harapan besar dari pertemuan ini akan ada alternatif untuk membiayai pembangunan kita. Sebetulnya target Indonesia dari pertemuan ini apa, Pak? Ya. Pertama tentunya Islamic Development Bank adalah salah satu lembaga keuangan multilateral seperti halnya Asian Development Bank maupun World Bank. Yeah. Islamic Development Bank kebetulan skopnya adalah negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OIC. Nah tentunya seperti lembaga keuangan multilateral lainnya, pertemuan tahunan ini adalah utamanya membahas isu-isu development, di mana IDB ingin mendengar dari negara-negara anggota apa sih sebenarnya isu-isu development terakhir yang menjadi concern dari negara-negara anggota. Dengan mereka mendengarkan, maka otomatis mereka bisa memberikan prioritas kepada sektor apa mereka harus memberikan pembiayaan. Nah, contohnya di Indonesia, di masa lalu IDB itu lebih banyak pada pendidikan tinggi, khususnya universitas dan perguruan tinggi yang terutama yang berbasis Islam. Nah, tapi belakangan kita selalu menyampaikan kepada IDB bahwa prioritas utama kita sekarang adalah mengejar ketertinggalan infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur lainnya. Nah, disitulah perlahan-lahan di dalam rencana 5 tahunan IDB mulai merevisi, revisi target sasaran di Indonesia tidak lagi kepada pendidikan atau sektor lainnya, kesehatan, tapi lebih banyak ke infrastruktur tanpa harus meninggalkan sektor pendidikan itu sendiri. Jadi intinya ini adalah suatu pertemuan untuk bisa sepakat kira-kira di sektor apa, di mana yang harus menjadi perhatian. Kalau bicara soal fokus kepada juga target pembiayaan pembangunan, kita melihat ada potensi besar di keuangan Islam atau syariah. Itu juga pesan yang disampaikan Indonesia, Pak Bambang. Demikian halnya, jadi kita tidak hanya membatasi pada pembiayaan yang langsung disiapkan IDB untuk Indonesia, tetapi kita juga ingin mengeksplor lebih jauh keuangan syariah atau Islamic Finance sebagai sumber alternatif pembiayaan, khususnya adalah sukuk. Baik, soal sukuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu, Pak Bambang. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya akan segera kembali dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.
kami, saya masih bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, tadi sebelum jeda ada alternatif pembiayaan pembangunan yang bisa diperoleh dari sukuk. Ya. Apa sebetulnya nilai strategis dari sukuk ini? Sudah berapa banyak yang Indonesia pakai untuk mendapatkan dana pembangunan khususnya infrastruktur, dan seberapa besar potensinya, Pak? Ya, kebetulan sebenarnya potensi sukuk itu jauh lebih besar daripada yang sudah kita kerjakan sekarang. Yang masih menjadi PR kita di Indonesia adalah mengembangkan sukuk yang di korporasi, baik swasta maupun BUMN. Oke. Ini masih sangat terbatas. Sehingga praktis yang namanya sukuk itu sebagian besar, mayoritas itu adalah dari pemerintah. Yeah. Baik itu dalam bentuk SBSN, surat berharga syariah negara yang dilelang setiap 2 minggu. Ada yang bersifat sukuk global dalam US dollar, yang tahun ini kita sudah keluarkan sebesar 2,5, atau kita hasilkan kemarin 2,5 miliar dolar, ya. Dan kemudian ada sukuk khusus dana haji, ya. Nah, kemudian itu adalah dari segi sumber pembiayaannya. Nah, untuk pemakaiannya sudah ada kemajuan yang cukup bagus. Kalau di masa lalu, sukuk itu seolah-olah hanya untuk menutupi defisit budget. Tidak terkait dengan proyek tertentu. Nah, sekarang sudah ada bagian dari APBN di mana sukuk itu dipakai untuk proyek-proyek tertentu. Contohnya untuk pembangunan kereta, pembangunan rel kereta double track antara Cirebon ke Kroya misalnya. Itu sudah pakai itu sukuk? Sudah memakai konsep sukuk. Nah, sekarang sudah makin banyak proyek-proyek yang ingin dibiayai dengan mekanisme seperti itu. Apakah membangun universitas Islam, apakah membangun infrastruktur jenis lain, itu sudah mulai dipikirkan. Jadi kita sudah mulai bergerak kepada sukuk yang paling esensial, yaitu ya sukuk yang langsung terkait dengan underlying proyeknya. Tidak lagi sekedar sukuk untuk menutupi defisit. Kalau melihat sukuk global yang diluncurkan Indonesia memperoleh respon yang sangat baik dari dunia internasional. Pertanyaannya, Pak Menteri, kalau melihat itu, kenapa kemudian tidak porsinya diperbanyak dibandingkan katakanlah surat utang negara atau yang bond yang konvensional? Pertama memang karena karakteristiknya dari sukuk, ya, yang memang strukturnya boleh dibilang lebih rumit daripada surat utang negara biasa yang konvensional, maka memang biayanya sedikit lebih tinggi untuk sukuk. Biaya dari biaya untuk cost of fund dari sukuk itu lebih tinggi daripada yang konvensional. Itu satu. Kedua, tentunya investor. Yang konvensional tetap saja pool of investornya itu jauh lebih besar daripada sukuk. Karena sudah lebih dikenal. Sukuk itu sudah mulai berkembang. Kalau dulu misalkan kita belum banyak mendapatkan dari Middle East, sekarang sudah banyak dari Middle East, dari Malaysia atau negara Asia lainnya, plus dari Eropa dan Amerika. Nah, sedangkan yang konvensional itu jauh lebih luas basisnya, sehingga otomatis dia lebih berpotensi untuk bisa mensuplai lebih besar. Jadi masih ada keterbatasan di sukuk, tapi tetap kita harus optimalkan karena peluangnya itu masih sangat besar. Kalau melihat kebutuhan pendanaan dari 400 miliar dolar lebih untuk infrastruktur kan hanya sekitar 30-an yang disanggup dari budget. Kalau melihat itu, ada target tertentu tidak, Pak, untuk didapatkan dari pembiayaan lewat sukuk ini? Kalau itu yang Anda katakan, karena yang saya utamakan tadi kan sukuk ini seolah-olah hanya sukuk yang ada di APBN. Tapi bagian yang 30% itu. Nah, kalau kita ingin mengembangkan yang 70%, maka mau tidak mau sukuk harus didorong ke level BUMN misalnya. Kita berharap BUMN juga mengoptimalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan. Plus sukuk korporasi yang swasta, ya, terutama perusahaan swasta yang bergerak di infrastruktur. Nah, ini yang terus terang masih menjadi PR kita karena sekarang ini terlalu dominasi pemerintah, seolah-olah sukuk ini belum menjadi lahannya swasta. Hambatan untuk swasta itu apa, Pak? Apakah kurang sumber daya, pengetahuan atau apa? Satu adalah pengetahuan, artinya kebiasaan. Mereka sudah terbiasa dengan yang konvensional, dan mungkin mereka masih meraba-raba apakah dengan sukuk ini tadi biayanya lebih tinggi, strukturnya lebih rumit, proyeknya harus lebih jelas, atau mungkin sumber investornya siapa. Nah, ini banyak ketidaktahuan yang mungkin membuat mereka berpikir, resiko terlalu tinggi, sehingga akhirnya kembali ke yang konvensional. Jadi menurut saya kita perlu edukasi yang lebih banyak kepada korporasi dan BUMN. Di samping kita juga harus terus memperlebar basis investor. Karena kita tidak bisa mengandalkan bahwa seolah-olah
sukuk itu hanya bisa berhasil kalau ada investor dari Timur Tengah. Padahal kita lihat sekarang investor sukuk itu sudah mulai menyebar kemana-mana. Meskipun Timur Tengah tetap penting. Gitu. Kalau melihat pembiayaan pembangunan tentunya kan investasi dan pinjaman ya. Dan salah satu yang utama juga pajak, Pak Bambang. Mengenai sumber pembiayaan pembangunan ini seperti apa sebetulnya view pemerintah sekarang? Justru yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara budget, itu yang penting penerimaan pajak. Karena kita juga tidak ingin budget defisitnya terlalu besar, ya. Karena itu kita punya batasan yang 3% itu. 3% itu artinya ya kita kalau mau berhutang maksimum ya 3%. Tidak lebih dari situ, Tidak lebih dari itu. Sisanya dari mana? Ya dari pajak itu. Jadi kita harus optimalkan penerimaan. Apalagi sekarang di Indonesia penerimaan negara bukan pajak dari minyak dan gas itu tidak bisa diharapkan lagi. Selain produksinya turun, harga pun lagi rendah. Sehingga mau nggak mau pajak jadi tumpuan, pajak dan cukai, bea cukai. Nah, karena itulah kita selain tadi mendiversifikasi sumber pembiayaan untuk keperluan budget, kita tetap harus galakan dan utamakan penerimaan pajak. Baik. Nanti di segmen berikutnya saya ingin bertanya soal pengembangan ekonomi syariah, Pak Bambang, tapi kita harus jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Saya akan segera kembali dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Anda masih bersama kami, saya masih bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi saat ini belum menjadi pusat keuangan Islam atau keuangan syariah. Masih negara tetangga kita, Pak. Pertanyaannya kenapa? Saya pikir pertama memang karena kita agak terlambat. Negara tetangga kita memang kebetulan sudah agak lama mereka punya fokus di dalam Islamic Finance. Bahkan Islamic Finance kalau tidak salah itu menjadi salah satu dari semacam pilar pembangunan ekonomi mereka. Dan mereka memang punya aspirasi ingin menjadi global hub dari Islamic Finance. Apalagi memanfaatkan kelebihan posisi mereka yang lebih terbuka terhadap dunia luar dibandingkan negara-negara Timur Tengah misalkan. Nah, kita memang terlambat bergabung istilahnya, terlambat bergabung, dan tapi kita memang sedang menata jalan untuk bisa menjadi Islamic Finance Hub secara global. Langkah pertama kita, seperti yang kita baru diskusi, adalah bagaimana kita menjadi pemain utama di sukuk dulu. Kita ingin Indonesia, kalau bicara sukuk, orang langsung, oh kalau gitu kita harus lihat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah punya sukuk untuk proyek. Karena Indonesia sudah issuer sukuk global yang terbesar di dunia. Karena Indonesia sudah punya sukuk retail yang memberikan fairness kepada investor menengah kecil misalkan. Jadi kita ingin itu didorong ke sana. Nah, tahapan berikutnya adalah pada Islamic bankingnya sendiri. Karena mau nggak mau kalau kita bicara sektor keuangan yang paling penting itu bank. Saat ini total aset perbankan syariah masih di bawah 5% dari total aset perbankan nasional. Kelihatannya memang secara persentase kecil, tapi kalau dari segi jumlah sebenarnya cukup besar, termasuk yang terbesar di dunia. Nah, cuma kalau saya perhatikan memang kebanyakan, ya ini kita bicara terus terang, kebanyakan bank syariah sekarang itu adalah cabang atau anak perusahaan dari bank konvensional. Dengan perkecualian hanya bank muamalat. Yang lain praktis adalah anak perusahaannya. Nah, artinya kurang ada kemauan untuk membesarkan bank tersebut, karena tidak mungkin juga anak perusahaannya atau membesar lebih cepat daripada induknya. Nah, ini suatu hambatan tersendiri menurut saya. Jadi memang perlu kita punya lebih banyak lagi bank syariah berskala besar, dan memang mau tidak mau harus suntikan pemodal internasional, pemodal dari luar, tetapi bukan merupakan tadi anak perusahaan dari suatu bank konvensional. Bisa independen berdiri sendiri. Kita ingin independen dan ingin dia berkembang pesat. Karena sering terjadi kalau di anak perusahaan, ya maaf kata kadang-kadang mereka harus menerima limpahan aset yang kurang berkualitas dari induknya. Tidak serius. Kasian bank syariahnya kalau dia harus menanggung aset tidak berkualitas. Pak Menteri, ada yang mengatakan begini, Malaysia bisa menjadi pusat keuangan syariah karena semacam by default atau mandatory, ketika ada orang mau investasi itu langsung diarahkan ke syariah, baru setelah minta diarahkan ke yang konvensional. Mungkin tidak hal itu dilakukan di Indonesia? Saya pikir kita harus hitung dulu untung ruginya dari segi iklim investasi. Karena istinya investor itu adalah bukan tipe orang yang mau diatur. Mereka ingin punya kebebasan, punya kemerdekaan. Jadi lebih baik kita
siapkan iklim investasi yang memadai. Jadi kalaupun mereka mau ke syariah, jangan kita dalam sistem paksaan, tapi kita harus tunjukkan bahwa kalau masuk syariah itu berarti mereka punya kemudahan lebih, punya insentif lebih. Ya. Dan juga yang bisa membuat Malaysia maju itu adalah juga di pendidikannya. Nah ini yang kita juga harus kejar, karena terus terang kita soal pendidikan Islamic Finance ini agak ketinggalan. Ya, sehingga bahkan di bank syariah pun banyak pegawainya itu yang belum paham. Ya, selain belum paham juga basis pendidikannya bukan yang dari syariah sendiri. Karena yang dari syariah kadang-kadang malah tidak tembus masuk ke bank syariah. Jadi menurut saya masih banyak PR, tapi kalau melihat marketnya, kalau melihat antusiasme masyarakatnya, ya harusnya tidak lama lagi Indonesia bisa jadi hub. Baik, semoga itu terjadi. Pak Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, terima kasih untuk waktu Anda, Pak. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, adalah perbincangan saya bersama Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa.